Karena 2 minggu sebelumnya kita ada sempat belajar yang tentang arti dari Asta Aiswaryanya, ya kan? Sekarang kita belajar tentang bagian-bagiannya aja. Ya, ini di SD sebenarnya Asta Aiswarya udah dapat kok, Nak. Nah, Asta itu artinya 8. Ini lanjut nih. Andit. Andit. Dengar suara Miss Eka, Andit? Andit dengar suara Miss Eka? Dengar, Miss, dengar. Oke. Andit berdoa dulu ya, Andit ya. Berdoa sebelum mulai kegiatan ya. Soalnya tadi teman-teman sama Miss Eka udah doa tadi, ya. Iya. Turn on the video please, Luna sama Randit. Bentar, Miss. Luna. Nah, bagian-bagian Asta Aiswarya. Asta itu artinya 8. Aiswarya artinya kemahakuasaan. Jadi Asta Aiswarya ini artinya 8 kemahakuasaan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Bagian yang pertama adalah anime. Anime berarti kemahakuasaan Tuhan yang disebut anime atau anu, yang berarti atom. Atom itu berarti kecil. Sifat yang halus bagaikan kehalusan atom yang dimiliki oleh Sang Hyang Widiwasa. Kehalusan ini susah dilihat untuk mata biasa, kan, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Nah, diibaratkan atom itu maksudnya halus sekali, jadi kita nggak bisa lihat Tuhan itu bentuknya seperti apa, saking halusnya, tapi kita bisa rasain keberadaannya, gitu. Sama kayak ketika kita masukin gula ke air anget, gulanya nggak kelihatan kan ketika kita udah aduk di airnya itu, tapi ketika kita rasain, berasa manis atau enggak? Berasa nggak gulanya? Berasa, sama seperti itu maksudnya. Yang kedua, lagime. Lagime berasal dari kata lagu yang berarti ringan, sifatnya yang amat ringan, lebih ringan dari eter dalam unsur panca mahabhuta. Ringan seringan-ringannya gitu maksudnya. Diingat ini anak ya, biar nanti kalau latihan soal kita tahu jawabannya apa, bagian-bagiannya. Tadi apa? Yang pertama anime, yang kedua lagime, yang ketiga mahime. Berasal dari kata maha, maha itu artinya besar. Jadi kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang meliputi semua tempat, berada di mana-mana gitu maksudnya. Kalau orang bijaksana menyebutkan itu slokanya wiyapi wiyapaka nirwikara, berada di mana-mana. Tidak ada tempat kosong baginya, semua ruang angkasa dipenuhi. Jadi dia berada di mana-mana Sang Hyang Widi itu. Ada di dalam diri, ada di setiap sudut tempat, saking besarnya gitu maksudnya. Yang keempat, prapti. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut prapti berasal dari kata prapte yang artinya tercapai. Prapti segala tempat tercapai olehnya. Kemana ia hendak pergi, di sana ia telah ada. Prapte ini artinya tercapai. Jadi Sang Hyang Widi itu mencapai kemana ia hendak pergi. Itu semua tempat itu dia bisa mencapai semua tempat yang diinginkan. Itu prakamya. Berasal dari kata pra dan prakama yang artinya segala hendak selalu terlaksana atau terjadi. Apapun yang diinginkan pasti terjadi. Isitwe berasal dari kata isa yang artinya raja. Artinya raja diraja, merajai segalanya dan segala hal yang paling utama. Jadi Sang Hyang Widi itu yang paling utama atau raja dari segala raja. 7. Wasitwe berasal dari kata wasa yang artinya menguasai dan mengatasi. Wasitwe artinya paling berkuasa.
Yang ke-8, suaranya Miss Eka jelas nggak? Suara Miss Eka jelas? Jelas, Miss. Oke. Yang terakhir adalah yatra kama wasayitwe, kemahakuasaan yang disebut yatra kama sayitwe berarti tidak ada yang menentang kehendak dan kodratnya. Kalau Sang Yang Widi sudah berencana, siapapun, mau dia presiden, mau dia pejabat, siapapun tidak akan bisa membatalkan. Karena itu sudah kemauan dari Sang Yang Widi. Itu nggak ada yang bisa menentang. Gitu. Nah, ini juga sudah sempat, misalkan masih ingat, jelaskan sekitar 2 minggu lalu, simbol Asta Aishwarya ini, 8 sifat keagungan Sang Yang Widi ini adalah Singgasana bunga teratai atau Padmasana berdaun 8 helai yang disebut dengan Padma Astadala simbolnya ya. Kenapa Padma? Karena simbolnya itu merupakan singgasana dari bunga teratai. Terus bunga teratainya berdaun 8 helai sesuai dengan bagian-bagian dari Asta Aishwarya yang ada 8. Jadi lambang Asta Aishwarya ini adalah Padma Astadala. Tuh. Singgasana teratai adalah lambang kemahakuasaannya. Terus dalam teratai ini adalah sejumlah 8 helai, itu lambang atau 8 sifat agung dari Asta Aishwarya yang mengatur dan menguasai alam semesta dan semua makhluk. Kemahakuasaannya ini keseimbangan alam semesta beserta seluruh makhluk. Nah, itu dia bagian-bagiannya. Ini kan tugas kalian minggu lalu kan? Yang contoh nyatanya yang bisa kasih buat. Contoh-contohnya itu ada kok, nak. Banyak ada kelihatan di sini. Nah, cerita tentang kemahakuasaan Sang Yang Widi. Kitab Weda banyak menjelaskan tentang berbagai kemahakuasaan Sang Yang Widi. Ada tertuang dalam Chandogya Upanishad. Ini cerita pendeknya. Nah, sejauh itu tadi yang soal tentang bagian-bagiannya, ada yang mau kalian tanyain nggak sama Miss Eka? Ada yang mau kalian tanyain nggak sama Miss Eka? Nggak? Nah, lanjut aja, Miss. Oke, ini ada ceritanya. Sweta Ketu bertanya kepada ayahnya Udalaka. Ini adalah ada dalam Chandogya Upanishad ya, tentang keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, gitu kata ayahnya Sweta Ketu. Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Kadang kita kan selalu berpikir yang terlalu logika gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan secara logika, seperti misalnya Atman, Brahman, itu kan sesuatu yang bukan seperti ilmu pasti gitu loh, nak. Karena itu menyangkut rohani, ya kan. Jadi agama itu sudah pasti tentang kepercayaan. Kalau kalian percaya tentang adanya Brahman, Atman itu, kalian pasti percaya Tuhan itu ada, gitu maksudnya. Jelaskan kepadaku ayah. Sweta Ketu ini dia masih belum percaya gitulah. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembali esok pagi. Jadi dia disuruh melakukan suatu percobaan meyakinkan kalau Tuhan itu sebenarnya ada walaupun tak terlihat. Gitu. Terus Sweta Ketu juga melakukan perintah yang diberikan oleh ayahnya. Dia ngambil segelas air, kemudian dia naruh garam di sana. Nah,
Di pagi harinya, ayahnya meminta Swetaketu untuk mengeluarkan kembali garam itu. Disuruh keluarin garamnya, garam yang sudah kecampur sama air itu. Kan nggak bisa, kan Swetaketu melihat ke dalam air, tapi dia nggak bisa menemukan garam itu karena kan sudah pasti larut dia sama airnya. Terus apa yang terjadi? Nah, ayahnya kemudian bilang sama Swetaketu, cobalah minum air itu nak, bagaimana rasanya? Terus dicoba sama Swetaketu. Rasanya asin ayah, dia jawab seperti itu. Aku tidak bisa melihat garamnya ayah, aku hanya melihat airnya, tapi rasanya asin. Nah, dari situ ayahnya bilang, dengan cara yang sama, anakku, kamu tidak bisa melihat Sang Yang Widi atau Sang Yang Pencipta. Akan tetapi sebenarnya dia ada di mana-mana. Wiapi, wiapake, nirwikare. Ada di mana-mana. Meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Beliau tidak dapat dilihat, tetapi dapat dilihat. Dilihat dan dirasakan melalui segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Tuh. Kalian bisa bayangin, bulan, bintang, matahari, alam semesta ini, manusia nggak mungkin bisa buat hal seperti itu. Jadi yang bisa menciptakan itu siapa ya? Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa yang bisa menciptakan itu. Jadi kalian harus percaya gitu loh. Caranya biar lebih percaya dengan apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau di SD kita kan belajar tentang upaya-upaya untuk kita lebih percaya tentang keagungan Tuhan, keagungan Brahman, Atman itu dengan cara apa? Catur Marga Yoga, ya kan? Janana Yoga, mendekatkan diri dengan pengetahuan Bakti Yoga, berbakti Raja Yoga, terus apalagi satu, Karma Yoga ya, ada empat jalan atau cara yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jalan untuk kita lebih percaya tentang keberadaannya, keberadaan Atman, keberadaan Brahman. Gitu. Nah, cerita ini, cerita yang tentang Swetaketu disuruh mencoba tentang air sama garam ini, menunjukkan adanya keterkaitan dengan Asta Aishwarya. Itu di mana bagian dari sifat kemahakuasaan Tuhan yang sangat halus, anime tadi yang seperti atom, yang halus bagaikan atom ini, menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai sifat yang mampu menyatu dengan segala ciptaannya. Manusia aja dalam tubuhnya ini ada Brahman loh. Brahman dalam wujudnya sebagai Atman. Itu. Kenapa Miss ketika Atman ini kan Tuhan Miss, kenapa ketika masuk tubuh manusia dia jadi seperti kita Miss? Iya, itulah kemahakuasaan dari Atman, sifat-sifat Atman yang mulia itu ada banyak. Ketika dia masuk tubuh manusia, dia menjadi awidya, mengikuti sifat keduniawian. Itu ada di pelajaran kelas 2 tentang sifat-sifat Atman ya. Tidak terbasahkan oleh air, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbakar oleh api, itu sifat-sifat Atman. Ada di pelajaran kelas 2. Nah, selain itu, percaya terhadap Tuhan mempunyai pengertian yakin terhadap Tuhan itu sendiri. Pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha segala-galanya. Tuhan yang Maha Kuasa disebut dengan Sang Yang Widi atau Brahman, adalah Ia yang kuasa atas segala yang ada ini. Jadi yang berkuasa atas segala semua yang ada ini adalah Sang Yang Widi itu sendiri. Tuh. Nah, dari segitu yang bisa Kak jelasin dulu, ada yang mau kalian tanyain nggak? Ada yang mau kalian tanyain nggak? Ada yang mau kalian tanyain nggak? Dah. Sloka yang terkait dengan Asta Aishwarya. Setiap materi pasti ada sloka yang terkait dengan materinya. Gitu. Apalagi di SMP. Sloka-slokanya itu banyak-banyak dan panjang.
Tuhan sumber dan awal serta akhir dan pertengahan dari segala yang ada. Di dalam kitab Bhagavad Gita. Ya, Bhagavad Gita itu disebut dengan apa juga? Pancama Weda atau Weda kelima. Dia bahasa Sanskerta ya, dilakukan